Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Ramdhani. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang dinamika politik ya, terkait saling dukung mendukung dan juga pencalonan jelang 2024 ya. Ini juga tak kalah ya. Terakhir ketika KIB atau Koalisi Indonesia Bersatu itu sudah menentukan ya koalisinya, dan kemungkinan memang masih melihat-lihat ya kondisi politik dan dinamika yang tidak bisa diprediksi gitu ya. Termasuk juga dari Projo ya. Pro Jokowi itu dengan menduetkan Ganjar Anies, dan pasangan ini sudah disetor Surya Paloh ke Jokowi gitu ya. Bagaimana selengkapnya sesuai yang dilansir oleh politik.ermol.id. Langsung saja kita bacakan. Ketua Umum Projo, duet Ganjar Anies sudah disetor Surya Paloh ke Jokowi. Wacana menduetkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan tersebut telah disetorkan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh kepada Presiden Joko Widodo. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Relawan Pro Jokowi Projo Budi Ari Setiadi dalam kanal YouTube Akbar Faisal Unsensor yang tayang pada Kamis malam. Itu Ganjar Anies sudah disampaikan langsung Bang Surya Paloh ke Pak Jokowi. Ini kan disampaikan langsung Pak Surya Paloh waktu Selasa malam ketemu Jokowi. Nggak mungkin dia ngomong ke publik tanpa menyampaikan usulan ini, kata Budi Ari dikutip kantor berita politik Ermol. Saat itu Presiden Jokowi hanya menganggukkan kepala merespon usulan Surya Paloh tersebut. Namun persoalannya pasangan Ganjar Anies masih terkendala partai politik pengusung. Surya Paloh, Pancasila adalah kekuatan, partai mana yang dukung? Karena saya selalu baca dari tiga itu, koalisi partai, capresnya, cawapresnya. Kalau Ganjar Anies probabilitasnya siapa partai yang akan dukung, kata Budi Ari. Ya, sobat sekalian ya, menarik ya konstelasi politik dan saling dukung mendukung ini sudah mulai ya pada saat sekarang ya. Sekarang bulan Juni ya, kemungkinan memang akan lebih memanas lagi jelang 2023 ya. 2023 itu kemungkinan semua orang ya, terutama dengan elit politik sudah akan rame ya. Melihat perkembangan konstelasi politik, siapa yang akan dicalonkan ya. Nah itu memang gimmick gitu ya, saling mencalonkan, dan itu juga didukung oleh uh, survei yang sekarang sudah banyak beredar ya, terkait beberapa calon yang diusung dan menjadi favorit di antara para pemilih gitu ya. Ya kita bisa lihat yang banyak dibicarakan ya di media online, terutama juga Anies Baswedan gitu ya, yang ketika pada saat menghadiri beberapa acara partai politik itu sering diyel-yel dengan omongan presiden gitu ya. Pun juga tidak kalah ya, di belakang Anies itu ada Ganjar. Tetapi kalau kita melihat Ganjar sekarang memang terkendala masalah keretakan internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan gitu ya. Nah itu sudah tampak, meskipun tentu saja tidak akan langsung ada statement langsung dari Ganjar, tetapi itu ada banyak sekali gesture ya dari Ganjar ketika tidak sering menghadiri acara yang diadakan oleh PDIP gitu ya. Yang terakhir adalah tidak ada di halal bihalal PDIP Jawa Tengah gitu ya. Dan yang paling unik juga, Ganjar ini terakhir sudah banyak dikritik ya, tidak hanya dikritik oleh ketua DPR tetapi oleh elit politik internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu sendiri. Jadi ini menarik gitu ya. Jadi ini akan memanaskan konstelasi politik, dan ketua Projo ya Budi Ari itu sudah sudah menyerahkan ya, mengatakan bahwasanya
duet Ganjar Anies itu sudah disetor Surya Paloh ke Jokowi gitu ya. Jadi memang saat ini yang paling dominan gitu ya, yang sering muncul di survei dan juga difavoritkan ya, sepak terjangnya tentu saja Anies dan Ganjar gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ya pasangan-pasangan lain ya, ada Prabowo, kemudian AHY gitu ya, kemudian juga soft ketiga itu ada Erick Thohir ya, Gatot Nurmantio dan lain sebagainya ya. Jadi untuk pasangan Ganjar Anies memang terkendala masalah kendaraan politik ya. Dimana kalau kita melihat Ganjar dengan PDIP-nya ya saat ini memang terkendala masalah keretakan partai gitu ya. Dengan adanya Ganjar yang kemarin disebut sebagai kemelite ya oleh elit politik, lebih mengesankan keretakan ini semakin dalam gitu ya. Otomatis kalau kita melihat PDIP dengan Ketua Umumnya Megawati tentu saja akan tetap mempertahankan ataupun melihat situasi terakhir ya hingga 2023 gitu ya. Jadi saling duet ya, saling dukung mendukung, saling mengajukan calon ya, itu hanya gimmick saja gitu ya. Belum ada kepastian gitu ya, karena seseorang itu ketua pun juga Presiden Jokowi pada saat menghadiri acara Projo ya di Magelang itu juga menyampaikan ya bahwasanya ojo ke susu gitu ya, jangan terburu-buru gitu ya. Dan apalagi calon yang disampaikan oleh Presiden Jokowi itu hadir pada acara Projo itu ya. Ya tentu saja orang semuanya sudah bisa menebak yaitu Ganjar Pranowo gitu ya. Meskipun sinyal yang berkembang perkembangan saat ini memang belum bisa dipastikan semua itu ya. Karena memang terkendala masalah kendaraan politik ya. Nah, kalau kita melihat koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang sudah mendeklarasikan itu suaranya cukup signifikan ya. Karena suara kursi di DPR sekarang yang 575 ya. Tentu saja mereka itu sekarang ya para elit politik sedang menjajaki dengan mendatangi ya, kemudian safari ya, untuk memulai pendekatan-pendekatan kemungkinan jika kedepannya itu akan berkoalisi ya. Ya, misalnya yang terakhir itu Prabowo ya, Gerindra, Ketua Umum Gerindra itu menjajaki safari ya ke Ketua Nasdem ya, Surya Paloh ya. Dan kalau kita melihat apakah akan ada koalisi baru setelah KIB, misalnya Gerindra dengan Nasdem, ya itu tidak bisa dipastikan gitu ya. Tetapi kalaupun Gerindra dan Nasdem itu sudah berkoalisi ya, itu sudah cukup untuk mengajukan satu calon gitu ya. Karena 20% sesuai Undang-Undang Nomor 7 Undang-Undang Pemilu tahun 2017 itu minimal 20% ya kursi DPR atau 25% suara sah secara nasional ya. Jadi 20% itu 115 kursi ya. Kalau kita melihat kursi di DPR di Gerindra itu 78 ya, kemudian Nasdem itu 59, berarti sekitar 137 ya sudah masuk ya untuk mencalonkan. Nah, masalahnya ya apakah Nasdem yang dalam hal ini ya sudah yang disampaikan sudah diajukan ya duet Ganjar Anies itu akan merealisasikan ya. Tentu saja Nasdem tidak akan bisa berdiri sendiri ya karena kursinya belum cukup, cuma 59 kursi ya. Kemungkinan kalau ingin berkoalisi ya minimal harus mengambil partai yang 2 atau 3 partai gitu ya. Misalnya kalau ingin cuma menggandeng partai PKB yang 58 kursi itu sudah cukup ya, 117 kursi gitu ya. 117 kursi. Jadi cuma Nasdem dan PKB, ataupun kalau ingin mengambil Demokrat itu kurang cukup ya.
Nasdem 59 kursi, kemudian Demokrat 54 kursi ya. Jadi Nasdem dan Demokrat itu 113 ya. Jadi kurang 4 kursi. Jadi kurang sangat kurang sekali ya. Jadi kalau kemungkinan harus berkoalisi dengan partai yang lain, PKS misalnya. Jadi Nasdem ya, kemudian Demokrat ya, PKS itu sudah cukup ya. Ya kemungkinan yang jadi pertanyaan, akankah ya Nasdem yang pimpinannya Surya Paloh itu akan mencalonkan atau merealisasikan duet Ganjar Anies ya, atau sebaliknya Anies atau Ganjar. Nah itu tergantung konstelasi politik sampai 2023 terakhir gitu ya. Karena setiap partai itu pasti akan saling melihat ya, akan siapa yang akan menguntungkan, karena partai itu ya tidak hanya saling menentukan partai, tetapi bagaimana untuk memenangkan pencalonan presiden itu yang akan menjadi menang ya dalam kontestasi presiden ya, kontestasi 2024. Kita bisa lihat saja perkembangannya ya, karena semua itu belum begitu pasti ya, pasti 100% duet antara Ganjar dan juga Anies itu akan direalisasikan oleh Nasdem ya, pimpinan Surya Paloh. Bisa jadi ataupun ada perubahan-perubahan ya, itu terpulang pada sampai akhir nanti 2023 ya. Apakah akan terrealisasi, kita akan lihat sendiri. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.